Di video ini kita akan membahas pengantar kapasitor. Kapasitor adalah suatu komponen elektronika pasif dengan dua terminal. Maksudnya, secara fisik, kita akan jumpai kakinya ada dua. Jadi kalau kita lihat foto di sini misalnya ada dua kaki, satu, dua. Juga secara simbol di skema rangkaian akan ada dua kaki. Nah ini misalnya. Ini ada tiga jenis kapasitor yang ditampilkan di sini. Ada fixed kapasitor, polarized kapasitor, dan juga variable kapasitor. Nah pertanyaannya, buat apa kapasitor? Secara umum ada tiga fungsi, dan kita akan fokus ke pembahasan fungsi yang pertama, yaitu kapasitor dengan voltase DC, dia akan bisa menyimpan energi dalam bentuk electrical charges atau muatan listrik. Bagaimana cara kerjanya? Kapasitor memiliki dua pelat konduktor. Nah ini kalau kita coba lihat ini, rangkaian di sini, dia ada dua pelat konduktor, ini dan ini. Nah ketika dihubungkan ke tegangan DC dari baterai, nah ini kita hubungkan dengan baterai, akan terbangun beda potensial di antara dua pelat tersebut. Kalau baterainya adalah 1,5 volt, maka di sini akan terbangun beda potensial sebesar 1,5 volt juga, 1,5 volt. Ini menyebabkan muatan akan berkumpul, dan beginilah kira-kira proses penyimpanan energi dilakukan. Berikutnya kita akan coba lihat simulasinya agar lebih jelas. Ini adalah app simulasi dari PHET University of Colorado Boulder. URL-nya atau link-nya saya share di deskripsi video di bawah. Ada dua rangkaian di sini. Yang pertama, kalau saya tutup switch ke arah baterai, maka ini akan menjadi rangkaian yang mencas atau mengisi energi pada kapasitor. Ada di bagian atas sini besaran energi yang tersimpan. Lalu ketika kapasitor sudah terisi, switch-nya saya tutup ke arah bohlam, maka muatan akan bergerak yang menyebabkan arus mengalir, sehingga bohlam akan menyala. Kapasitor di sini berperan mirip sekali seperti baterai, dan bisa berulang dengan mengubah arah switch-nya ke arah baterai kembali, lalu kemudian ke arah bohlam kembali. Oke, apa saja yang mempengaruhi energi yang tersimpan? Faktor utama adalah nilai kapasitans. Apa yang mempengaruhi kapasitans? Di sini ada beberapa hal bisa kita coba-coba, yaitu ada separation atau jarak ya, jarak antar pelat. Ini kita perhatikan kalau seandainya semakin dekat, maka muatan yang bisa disimpan dengan voltase yang sama, maka akan semakin banyak. Nah, begitu juga dengan area, luas area dari pelatnya semakin besar, maka muatannya akan semakin besar. Oleh karena itu, kapasitansnya akan semakin besar. Oke, kembali ke sini. Bisa kita lihat di sini secara formal, kapasitans atau C itu rumusnya adalah epsilon R, epsilon 0, A dibagi D. Nah, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan besar atau kecilnya nilai kapasitans. Nah, yang pertama ini adalah luasan area dari pelat konduktif atau di bagian A ini. Tentunya kalau tadi sudah dibahas juga di simulasi, kalau seandainya kecil, maka akan lebih kecil kapasitansnya dan juga sebaliknya. Nah, berikutnya adalah plate separation atau jarak antar dua pelat tersebut. Nah, ini kebalikannya dengan area. Nah, ada satu lagi faktor yang tadi belum tersebut, yaitu dielectric permittivity atau permitivitas dari dielectric atau isolatornya. Nah, ini bisa dibandingkan di sini, kalau seandainya udara, maka dia relatif permittivity-nya atau epsilon R-nya, relatif permittivity-nya sekitar 1. Sedangkan kalau misalnya diganti dengan kaca, nah nilai kapasitansnya akan bisa meningkat 7 kali lipat.
Baik, berikutnya salah satu rumus kapasitor yang sering dipakai itu adalah kita jumpai di sini, yaitu I sebagai fungsi waktu itu sama dengan C dV dibagi dt. Nah, ini sebenarnya adalah rumus yang banyak dipakai untuk rangkaian AC. Nah, kalau seandainya kita mengaplikasikan voltase DC yang konstan, maka V-nya akan konstan atau dV dibagi dt sama dengan 0. Oleh karena itu, dari rumus ini bisa kita ketahui bahwa kalau seandainya voltase yang kita berikan kepada kapasitor adalah konstan, maka si dV per dt sama dengan 0, atau dengan kata lain, I-nya sama dengan 0. Maka kapasitor akan menjadi open circuit kalau seandainya kita berikan voltase DC. Ini konsep yang sangat penting. Nah, lalu konsep berikutnya adalah tentang energi yang tersimpan di kapasitor. Kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu W sama dengan setengah C V kuadrat. Contoh soal di sini diberikan, yaitu kalau seandainya misalnya diketahui voltase yang diberikan adalah 20 volt, dan juga kapasitans dari kapasitor adalah 3 picofarad, maka tentukan energi yang tersimpan. Kita bisa pakai rumusnya, W sama dengan setengah C V kuadrat, atau setengah dikalikan dengan 3 pico dikalikan dengan 20 kuadrat. Maka hasilnya adalah 600 picojoule.